Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Ini kita masuk ke minggu terakhir ya. Jadi sesuai yang yang dituliskan di term of reference yang merancang 5, nanti disubmit seketika UKS ya, semua gambar kerjanya segala macam sampai jangan lupa yang terakhir itu kayaknya belum sempat dicek juga sama saya, yang lebih ke skema material ya. Nanti sama perspektif. Untuk gambar perspektif seperti biasa ya udah pada tahu ya pasti ya. Ini juga saya udah ada materi di LMS. Mungkin saya terangin sedikit aja ya, minimal apa sih yang ini sebenarnya kalau misalnya udah pernah ngambil teknik presentasi agak mirip ya materinya, karena kan lebih ke presentation ini, board sama teknik presentasi. Cuman lebih detail kan kalau di teknik presentasi ya. Di sekilas aja. Saya share sebentar ya. Jadi untuk minggu ini kalian tinggal nyelesain, kan sebenarnya detail juga udah pada asistensi kemarin, udah pada ditentuin yang mana, terus udah gitu beberapa udah ada yang nanya bener apa enggaknya segala macam by WA. Jadi harusnya nggak masalah ya, tinggal dilanjutin. Yang memang belum nanti dikejar aja ya sampai di terakhir pengumpulan ketika UAS. Jadi nanti sekalian kemungkinan UAS-nya kan seperti biasa tugas saya cek dulu soalnya mana ya, cek soal buat UAS ya nanti, karena kan ini take home test. Saya harus nge-share ya, lupa bentar. Nanti bakal muncul di minggu ini biasanya setelah setelah di generate ya. Di minggu depan kan kita mulai Senin ya, mulai UAS itu. Jadi mungkin ini akan di generate di LMS di minggu depan. Jadi untuk disiapin sama kalian, karena kan sebenarnya ini take home test, jadi nggak masalah. Saya terangin sedikit ya. Suara saya ada kan? Ya Bu, ada. Oke, aman. Bentar ya. Saya share dulu. Gitu. Kalau nggak tahu, banyak screen aja deh. Nah, jadi untuk UAS ada portofolio. Jadi ini masuk ke item UAS ya. Jadi keseluruhan desain. Terus jadi kayak dibikin mungkin kayak contoh buat kalian ya. Yang yang kayak dari awal desain kalian apa, konsepnya apa sampai akhirnya. Terus kalau misalnya ngambil teknik presentasi pasti udah pernah diajarin ya, jadi minimal semuanya ada di situ. Terus jangan lupa cara present si desainnya juga sesuaiin sama juga si warna yang dipakai sama kalian buat portofolionya. Jadi ini portofolio yang lebih rangkuman desain ya. Soalnya 3 lembar, di sini dimensinya landscape. Terus kemudian ada concept board. Concept board ini lebih ke diminta buat kemarin yang konsep kalian kayak gimana, terus udah gitu bikin 1 lembar. Jadi lebih ke lebih ke mind map ya kalau di sini dimintanya. Agak nambah lagi nih PR-nya berarti ya. Terus kemudian ada perspektif, 6 view resolusi. Ini kan termasuk sama yang tugas di tugas besar ya. Jadi nggak usah bikin, kan tugas besar udah diminta 2 kalau nggak salah, dua yang hand manual ya, sama 2 yang digital. Nah ini termasuk juga yang 6 view ini termasuk yang 2 digital ya. Ini harusnya karena dimintanya digital kalau di sini saya lihatnya. Jadi tambahin lagi 4 yang digital ya berarti ya untuk dimasukin di UAS-nya. Jadi nanti yang di yang di tugas besar itu kemarin ikutin yang di talk-nya ada 2 view sama 2 view, tapi nanti 2 view yang perspektif yang manual yang digital boleh dimasukin ke yang perspektif ini ya, yang tugas ini, supaya nggak takutnya kan mau kita segala macam kan lumayan lama ya. Jadi ditambahin ke sini juga nggak masalah. Terus kemudian ada animasi. Berarti di sini kita nggak ada presentasi ya kalau dilihat.
Nah, kemarin di talknya ada nggak sih presentasi, video presentasi? Nggak ada ya. Jadi harusnya apa namanya, nggak harus ada. Oh di sini ada ya, tapi sebentar ya, saya harus nanya lagi ke Bu Icus ya, koordinatornya apa namanya. Ini kan soalnya di sini tugas besar termasuk ada animasi. Kayaknya harus konfirmasi lagi. Nanti saya kabarin lagi di grup ya, karena ini apa namanya saya juga baru baca si ininya apa namanya. Bentar, ya kan benar itu di sini udah ada animasi, udah presentasi, perspektifnya. Nanti apakah ini digabung sama yang apa namanya tugas besar atau dengan yang UAS, karena di sini ada video presentasi. Biasanya kalau yang dulu-dulu kan video presentasi itu masuknya di UAS ya sama animasi. Apakah di sini video presentasi tetap ada, karena di sini di UAS-nya nggak ada ya, adanya di apa namanya di tugas yang tor ini. Oke. Saya cek lagi yang tentang yang animasi ya, yang apa video ya, apa namanya kalau animasi berarti masuk ke di UAS perspektif tadi, 2 yang manual masuk ke di tugas besar, tapi 2 yang digital digabung sama yang buat UAS-nya, berarti tinggal nambahin 4 lagi yang digitalnya, ditambahin ada konsep board sama portfolio ya, sorry. Nanti kalau misalnya ini lebih ke konsepnya aja sih, jadi kalau kan kemarin udah bikin sebenarnya yang apa si PPT-nya ya, tinggal ngambil terus udah gitu dibikin mind map-nya. Ini kemarin juga udah ada yang bikin mind map-nya, tinggal di apa namanya disesuaikan aja formatnya, terus kemudian portofolio. Ini juga tinggal apa gabungin ya sebenarnya. Jadi nanti apa tinggal diselesaikan, lumayan banyak ya. Kalau yang kemarin masih ngejar, harusnya sih udah ya, kemarin udah pada selesai juga bikin videonya segala macam, tinggal di render ya berarti ya. Ada waktu kan sekitar 3 mingguan ya sampai kita submit itu kalau nggak salah di tanggal UAS-nya itu tanggal 4 kalau nggak salah ya. Iya Bu, tanggal 4 ya. Tanggal 4 nanti di submit tanggal 4. Udah semuanya ya, jadi sama yang tugas besar sama ini apa namanya nanti digabungin aja mungkin ya. Karena kan LMS-nya mungkin yang UAS, tapi yang tugas besar ada di LMS juga. Cuman kemarin itu kan yang setahu saya jadinya dibatasin ya si drive-nya. Saya nanti coba bikinkan drive-nya juga, karena agak PR kalau misalnya di LMS kan juga kalau misalnya saya minta untuk submit drive-nya kalian gitu, harus saya nggak bisa klik harus copy paste-nya tuh nggak bisa langsung di copy paste yang kemarin saya tunjukin ya, kemarin sempat sama kelas saya lupa yang nunjukin kalau kalian submit tulisan itu di saya nggak bisa klik langsung keluar gitu, padahal kalau di kalian bisa gitu kan, di saya tuh nggak bisa. Jadi agak PR untuk untuk ngetik ulang. Jadi mungkin nanti pengumpulannya secara administratif, kalau misalnya ternyata nggak bisa di submit di Google Drive yang saya buatkan, kalian kasih link, tapi selain ngasih link di di LMS buat administratif, karena kan emang di LMS harus terlihat memang ada kegiatan UAS-nya ya gitu, supaya kalian juga ngumpulin. Tapi nanti saya minta untuk kalian juga forward ke saya si link drive-nya ya, kalau yang saya nanti nggak bisa. Tapi kalau di saya yang bisa, saya bisa upload ke drive saya nggak masalah ya. Coba karena kemarin dibilangnya mulai bulan ini dibatasin si drive-nya. Nah kemarin kan beberapa yang kalian cobain nggak bisa upload ke drive yang saya ya gitu. Nanti mungkin kalau misalnya masih tetap nggak bisa, kan saya harus minta ke bagian yang ngurusin di Selaway itu ya kalau nggak salah ya. Nanti sebelum itu mungkin takutnya belum beres. Sementara nanti kalau misalnya masih nggak bisa, kalian submit di LMS link drive kalian, tapi nanti juga kasih ke saya mungkin saya bikin listnya buat kalian kasih list drive-nya supaya saya gampang kliknya ya. Karena kalau di LMS saya nggak bisa klik langsung si drive-nya. Itu paling ya. Ini ini sedikit ini sih materi, nanti kan bisa baca-baca lagi lebih ke teknik presentasi segala macam, tujuannya apa sih. Nanti kan ini kan kalau sekarang lebih tujuannya lebih buat presentasi dilihat ke karya kalian untuk dinilai ya. Tapi kalau nanti ketika jadi interior designer kan lebih buat
eh, menangin tender, terus kemudian juga eh, ngegolin desain kalian ke klien. Sebenarnya kan lebih ke arah situ ya, lebih ke komunikasi juga antar kalian sama klien, supaya nanti istilahnya si klien itu ngerti sama desain kalian, karena kan sebenarnya nggak semuanya klien itu ngerti desain ya, jadi lebih mudah juga buat kalian ngasih informasi desain itu dengan gambar, karena kan kalau kalian sebenarnya gini, kalau misalnya kalian cuma kasih lihat denah, belum tentu semua bakal bisa ngebayangin denah itu kayak gimana, nanti bakal 3 dimensinya itu kayak gimana kan belum tentu ya, karena beda-beda tiap orang ya, apalagi kalau misalnya itu lebih ke buat nunjukin aja. Nah biasanya dibantu dengan 3 dimensi ya, istilahnya seperti itu, yang presentasi, perspektif dan lain-lain. Nah ini, jadi kalau misalnya kita bilang lebih banyak apa sih yang bisa disiapin buat buat bisa mudah menyampaikan kan kalau kemarin kalau gambar teknik itu kan lebih ke gambar teknik ya, lebih ke potongan, lebih ke ceiling plan, itu kan lebih buat cara pembangunan ya, lebih ke hubungannya sama kontraktor. Nah kalau misalnya ini yang lebih ke klien, yang kita butuhin apa sih biasanya, lebih ke gambar presentasi, lebih ke presentation board, sama presentasi multimedia yang lebih ke animasi ya, sama gimana caranya kita ngejelasin si desain kita ya, karena gini, gambarnya bagus tapi kita nggak bisa ngejelasin konsepnya kayak gimana segala macam, nggak akan nyampe ke si kliennya ya, istilahnya itu. Jadi ini yang penting buat kalian ketika lebih ke klien. Jadi bedanya kalau yang kemarin kalian udah bikin sebelumnya kan lebih ke denah, ceiling plan, terus floor plan, itu kan lebih buat teknis. Diingat lagi sama kalian, buat teknis pembangunan ya, lebih ke pembangunan. Kalau ini lebih ke biasanya buat ngejelasin ke klien desain kalian supaya apakah dia perfect apa nggak nantinya, lebih ke arah situ. Karena klien kan juga nggak gitu ngerti gambar teknik ya, biasanya juga nggak, mereka lebih tahu nerima jadi nanti hasilnya kayak gimana, tapi kalau misalnya teknik pembangunannya, teknik pembuatannya mereka nggak gitu ngerti. Nah itu hubungan kalian sama si kontraktor atau si yang buat si pembangunnya ya, yang ngebangun bangunannya. Ini itulah pasti ya, istilahnya kalau presentasi verbal itu lebih gimana caranya kita ngomong sama si klien, terus udah gitu kita presentasi si desain kita seperti apa, terus segala macam. Nah nanti mungkin saya mau kasih ya ingetin juga, karena kan nanti ini buat presentasi juga sebenarnya kalau kita kan lebih ke sidang ya, mungkin kalau nanti presentasi ke klien yang misalnya lebih ke family atau apa kan nggak perlu pakai slide PPT ya gitu. Tapi kalau nanti kalian mungkin presentasi di buat kliennya yang memang klien besar ya, istilahnya kan nggak mungkin kalian nggak pakai slide presentasi. Jadi dari pengalaman kemarin ngelihat yang tugas akhir rata-rata untuk slide presentasi gini kan kita bikin PowerPoint means kita bikin pakai poin-poin tertentu yang memang bisa kita di PowerPoint-nya kasih poin-poinnya aja, supaya kalau kan kemarin ngambil teknik presentasi juga kan diminta ya kalau bisa jangan terlalu banyak poin, karena itu juga nggak akan diingat sama si klien, akan bikin bingung juga, nggak akan kebaca juga kalau terlalu kecil, tulisan minimal berapa segala macam, itu nanti saya minta untuk diikutin ya, karena kemarin kalau kita lihat di di layar laptop gitu istilahnya, ketika kalian presentasi saya masih bisa zoom ya, apalagi kalau pakai tab kan bisa di zoom gitu istilahnya, tapi kalau misalnya nanti ketika kalian on-site gitu istilahnya, itu sudah gitu mau presentasi itu nggak akan kebaca karena kecil banget tulisannya gitu istilahnya. Nah jadi nanti juga diingat lagi untuk supaya jangan copy paste aja, tapi ambil poin-poinnya untuk dibikin ke PowerPoint ya ketika akan dibikin presentasinya. Karena dari yang pengalaman tugas akhir kemarin masih banyak yang cuman karena mungkin sibuk ngerjain gambar gitu, jadi nggak gitu nggak gitu fokus ke PowerPoint presentationnya. Tapi kan itu kan juga jadi ketika kalian gini, desain kalian bagus tapi ketika kalian nerangin jadinya malah di PowerPoint nggak ngebantu kalian gitu kan, sayang ya gitu.
kalau misalnya si PowerPoint-nya bakal ngebantu kalian kan bakal menunjang si desain kalian kan percuma juga desainnya baik, desainnya benar tapi PowerPoint-nya kan nggak bisa ngejelasin apa-apa. Nanti coba diperhatiin lagi mungkin nanti ketiga tugas akhir ya. Kalau ini juga nanti diminta bikin video kan beberapa kemarin udah dibikinin PPT-nya yang saya minta format PPT ya. Kemarin juga saya lihat udah mulai poin-poinnya, jadi nanti jangan lupa kalau misalnya itu mungkin ada yang beberapa masih yang kayak bikin laporan tapi istilahnya dipindahin ke PowerPoint nanti diringkasin lagi ketika kalian nerangin juga lebih enak istilahnya seperti itu. Ini cara komunikasi, penampilan persona, terus udah gitu istilahnya kayak pesan tempat ya. Kalau ini nanti mungkin pentingnya ketika kalian mungkin nanti tugas akhir ya. Karena kan mungkin ini bakal onsite sih, jadi siap-siap nanti dibiasain juga buat biasa menggunakan si latihan ya. Karena kan kemarin juga ada yang baru itu yang di kampus ya, istilahnya kelas kita nggak kebagian sayangnya karena kelas yang akhir ya kemarin ya, karena 5A5B itu kan ini terakhir ya, jadi kemarin nggak kebagian kelas yang ada presentation board-nya ya, yang buat yang bisa dicoret-coret juga. Nanti itu kemarin sudah dipakai ketika tugas akhir kemarin ya, jadi neranginnya pakai itu lebih enak juga. Kalian juga bisa nge-zoom in zoom out dengan gampang. Nanti mungkin di merancang 5 semoga kebagian si presentation board-nya itu ya, buat kalian bisa bikin supaya kalian terbiasa menggunakan presentation board. Tapi nanti kalau misalnya ternyata masih harus online, penguasaan si PowerPoint, cara nge-share misalnya kita pakai Google Meet, cara nge-share segala macam gitu istilahnya. Karena kemarin beberapa masih ada kendala, jadinya itu kan ngurangin waktu ya, ketika kalian juga cuma dikasih waktu 1,5 jam 15 menit buat presentasi, tapi ketika kalian sharing buat share screen aja masih bingung, itu kan bakal bakal ngurangin waktu ya. Dan gini, ketika kalian ngadepin sidang pasti akan lebih bikin kalian lebih lebih istilahnya lebih nggak tenang ya istilahnya ketika kalian presentasi. Jadi kalau bisa disiapin semuanya latihan, mungkin emang waktunya agak mepet ya kalau misalnya kita bilang semuanya harus dikerjain, kalian juga harus siap presentasi. Makanya dari sekarang itu kan ya kemarin diminta untuk kalian juga belajar bikin video ya, video presentasi diminta juga pakai Zoom atau pakai Google Meet supaya kalian terbiasa menggunakan presentasi dengan si aplikasi yang dipakai ketika nanti tugas akhir. Ini terus kita ke sini. Yang tadi saya bilang siapin materinya singkat, tapi jelas. Jangan main kopas-kopas aja. Terus apa yang penting-penting aja dimasukin. Kalaupun nanti misalnya gini diminta untuk ngeliatin, kan suka ada tabel-tabel yang kalian bisa liatin gitu. Itu ambil kesimpulannya aja. Tapi kalau misalnya diminta, itu pun kalian udah siapin istilahnya si laporannya supaya buat di-share ke ke dosen penguji ya. Kalau nanti misalnya ini kan juga gini, ketika kalian presentasi misalnya ke klien, terus kalian besar gitu kan, ketika kalian ditanya base-nya apa segala macam, kalian punya datanya itu istilahnya data yang awalnya ya, bisa ditunjukin ke si klien kalian. Terus ini buat slide seminimal mungkin. Nah, ini huruf yang dibaca, yang gampang dibaca ya, jadi jangan pakai yang serif ya, istilahnya lebih enak pakai sans serif yang nggak ada kayak buntut-buntutnya gitulah, supaya lebih gampang dibaca. Terus kayak gitu. Nah, yang tadi saya bilang kalau misalnya kalian bikin survei data gitu, baiknya pakai grafik atau pakai tabel supaya lebih gampang ya, gitu. Neranginnya juga buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian survei terus ngebandingin antara si bangunan yang kalian survei sama yang mana, dibuat tabelnya supaya gampang. Terus kesimpulannya jangan lupa. Kan standar ya kalau tata bahasa yang baik. Jadi kalau misalnya kalian ada bahasa Inggris juga coba cek lagi, karena kemarin kata-kata ini ketika kalian apalagi kalau nanti dilaporkan ya gitu, misalnya kalian pakai bahasa Inggris terus gitu salah juga gitu, istilahnya mendingan pakai bahasa Indonesia aja yang emang kalian ngerti ya, daripada ujung-ujungnya gini salah juga terus gitu, itu kan bakal jadi karya kalian terakhir ya gitu, istilahnya bakal kayak
apa namanya bakal banyak yang baca juga istilahnya nanti adik-adik kelas kalian juga istilahnya. Terus hafalkan dan pahami isi slide presentasi. Jadi ini kalau misalnya bisa latihan supaya kan juga lebih hafal ya sama si isinya. Nah ini kalau misalnya mungkin kalau misalnya nanti online sama offline kan akan bisa kelihatan ya gitu. Kalau offline lebih kelihatan. Mungkin kalau misalnya online mungkin dengan agak nggak enak karena gini. Kalau misalnya kalian presentasi kan full nih, kalian bakal lihat si PPT kalian ya, kalian nggak lihat audiens kalian, jadi istilahnya ada satu arah berasanya ya gitu. Jadi kan nggak tahu si penguji kalian ketika kalian nerangin kayak gimana istilahnya si tanggapannya ya istilahnya seperti itu ya. Karena kalau misalnya online kan saya ini kalau saya nggak pakai 2 layar ya, yang saya lihat adalah si PPT yang saya share ya, saya nggak bisa lihat Google Meet-nya gitu istilahnya, karena jadinya mungkin kalau misalnya saya bikin 2 lebih kecil kayak nggak kebaca juga, jadinya lebih PR, jadi nanti mungkin agak nggak enaknya itu karena nggak bisa melihat interestnya dari si audiens kalian ya sebenarnya itu kalau online. Kalau misalnya offline kan juga bisa ngelihat ketika audiens itu interest sama desain kalian, ketika kalian tertarik sama apa yang kalian sampaikan itu akan kelihatan ya, lebih enak sebenarnya ya, kan juga bisa langsung dapat feedback dari ekspresi ya, ekspresi muka dari yang audiens kalian. Jadi mungkin nanti semoga nanti bisa bisa offline ya supaya lebih enak juga. Karena kalau kayak sekarang ini kayak misalnya kita ya share PPT terus begitu saya terangin, saya tuh kan misalnya gini, nggak ada feedback dari audiens yang ini suara saya kedengeran nggak ya gitu, kecuali memang istilahnya kan ini cuman satu arah ya gitu, istilahnya saya nggak tahu suara saya jelas nggak sih di kalian gitu sebenarnya kayak gitu ya. Jadi nggak enaknya sih itu sebenarnya kalau misalnya online. Sudah gitu apalagi ya, paling kalau misalnya nanti juga kalau misalnya kalau online ya, semoga nggak online deh, saya harap buat nanti kalian kan juga enaknya nanti untuk yang merancang 5 ini adalah PTA ya, kemarin dari coba yang di semester kemarin, jadi istilahnya PTA, jadi persiapan benar-benar persiapan ke TA. Jadi nanti outputnya itu nggak harus seperti merancang 5 sebelumnya. Jadi benar-benar karena kalau dilihat waktu yang cuman 1 semester itu agak berat kalau misalnya tugas yang kalian harus bikin langsung seberat itu gitu istilahnya. Kan gini, dari merancang 1 yang hanya apartemen, merancang 2 rumah, merancang 3 istilahnya lebih pertokoan, merancang 4 restoran, maksudnya hanya sebagian kecil ya istilahnya. Kalau misalnya nanti di merancang 5 kan kalian harus udah mulai bikin desain yang lebih kompleks ya istilahnya. Jadi istilahnya nggak cuma restorannya aja. Kalau hotel kan means ada kamarnya, ada restorannya, ada lobbynya. Jadi ada beberapa, jadi tiba-tiba tuh langsung banyak istilahnya. Jadi kemarin diusulkan untuk merancang 5 itu sebagai KTA. Jadi kalian di situ benar-benar bisa survei, karena dari kemarin pengalaman kalau cuma 1 semester buat TA itu agak kurang kurang dalam untuk dapat si konsep sama surveinya ya, karena kan mepet nih kita aja kemarin kalau dibilang di awal-awal kan harus survei segala macam gitu, istilahnya harus bikin laporannya, terus itu kan juga untuk survei itu kan gini, kalau kita cuma kemarin restoran cuma 1, 2, 3 masih oke lah. Kalau misalnya kalian harus survei gedung-gedung yang lebih besar ya, izinnya aja lebih susah. Buat kantoran kemarin aja istilahnya si survei restoran aja kan nggak dapat izin buat masuk ke ke kitchennya ya gitu. Padahal itu yang sebenarnya juga dibutuhin. Makanya kemarin diusulin untuk merancang 5 itu jadi PTA. Jadi di situ nanti kan ngolah si konsepnya benar-benar fokus untuk survei segala macam supaya data itu benar-benar istilahnya lengkap. Ketika jadi kan gini, yang kemarin saya juga bilang di merancang 4, data itu penting karena kalau tanpa data kita nggak bisa bikin desain istilahnya.
jumlahnya berapa, siapa penggunanya, berapa banyak. Ini kan sebenarnya kita ambil kemarin datanya juga nggak gitu full ya. Kita biasanya kalaupun kayak kemarin saya minta untuk anak tugas akhir yang kemarin dia bilang kan mau bikin hotel bisnis. Kalau misalnya hotel bisnis apa aja sih kegiatannya gitu, itu kan kalau kalian nggak survei seharian nyari tahu ketika ada meeting segala macam, itu kan juga nggak akan tahu ya gitu kebiasaannya apa, segala macam. Kita nggak bisa cuma datang satu hari cuman apa nyari tahu untuk kegiatannya aja, tapi kan kita juga harus melihat dari kebutuhannya apa nih, dari sisi apa namanya bangunannya gitu, istilahnya itu kan juga harus kan cari tahu ya gitu, nggak cuman si kegiatannya aja. Karena itu jadi alasan kenapa harus diganti atau harus diredesain. Kalau kemarin kan kita cuman ngedesain apa namanya bangunan apa, misalnya gini restoran harus kita bikin dengan apa namanya dengan tujuannya ini. Makanya kemarin saya juga minta cari tahu apa sih kelemahannya dari site-nya gitu istilahnya, supaya nanti ketika kalian analisis di tugas akhir juga bisa lebih dalam ya gitu. Jadi penggunaan bahan, kebutuhan kayak kemarin kan jadi jangan gini ketika kalian apa namanya udah punya data nih, kayak kemarin kan udah pada survei ya, oh ini daerahnya dari depan lebih butuh apa namanya karena lebih ramai apa suara apa lebih bising gitu istilahnya. Jadi nanti apa namanya butuh apa namanya penggunaan material yang bisa meredam suara dari bagian depan gitu. Tapi ketika didesain itu dilupain data itu gitu. Jadi nggak dibawa ke desain ya gitu. Biasanya seperti itu. Jadi apa namanya harusnya kan itu data itu dipakai ketika kalian masuk ke desain, karena itu yang kalian udah survei di awal ya, apa aja sih kebutuhannya, matahari dari atas sini, berarti saya harus kasih tutupan sebelah sini. Tapi ketika kalian ngedesain hanya lebih kalau saya lihatnya ya lebih ke ya udah yang penting desainnya ini yang saya lebih menarik, saya lebih dari segi desain aja, tapi lupa ngebawa yang tadi apa namanya background yang udah kalian survei di awal. Itu juga nanti tolong perhatiin lagi ketika udah tugas akhir ya, karena apa namanya itu kan kita bertahap lah, namanya juga belajar kan. Kemarin juga baru lihat analisis bangunan segala macam, mungkin sebelumnya nggak diminta ya ketika dirancang hubungan sama bangunan. Nanti jangan lupa ketika tugas akhir juga dibawa ya, jadi hubungan si site itu ke bagian dalam interiornya juga. Oh ternyata daerah sini harus saya kasih tutupan nih, makanya kenapa desain saya seperti ini. Jadi ketika nanti kalian juga bikin desain nggak jadi kesalahan desain ya, nanti ketika apa namanya udah tahu di analisis site mataharinya terbit dari arah barat misalnya ketika pagi barat ya timur ya timur dari pagi gitu, sama kalian dibiarin dia open aja gitu istilahnya kan. Itu nanti ketika udah evaluasi penggunaan si bangunannya, dievaluasi ternyata apa namanya nggak nyaman ketika pagi-pagi karena kalian bikin jendelanya besar yang itu apa dari arsiteknya nggak ditutup, atau misalnya nggak ada treatment lain gitu istilahnya kan, jadinya cuman bagus aja tapi nggak ngebantu secara desain ya. Jadi nanti tolong apa namanya itu juga diperhatiin ya, jadi kemana-mana dah. Terus ini juga card ini kalau misalnya diperluin ya, jadi kalian kasih contekan kecil untuk menjadi apa namanya ketika kalian presentasi, supaya apa namanya kalau misalnya ada yang lupa segala macam bisa apa namanya bisa kalian apa istilahnya kan, kalau misalnya kita nggak harus hafal ya sebenarnya gitu istilahnya, cuman kita baiknya tahu apa yang mau kita presentasin, step-stepnya apa namanya si poin-poinnya apa si istilahnya urutannya apa aja, itu kan baiknya udah tahu ya. Tapi kalau misalnya in case ketika kalian juga namanya lagi presentasi terus agak nggak tenang segala macam, minimal itu bisa ngebantu ketika kalian apa namanya presentasi ya, buat ingat lagi. Nah biasanya kalau misalnya online kan presentasi PPT itu bisa kalian bikin presenter view ya. Jadi apa yang mau kalian apa namanya omongin itu nggak harus ada di slide-nya, istilahnya di presenter view-nya itu yang kalian bikin keterangan tulisannya, bisa ketik di situ apa aja sih yang mau kalian tulis bacain gitu ke si audience gitu istilahnya. Itu juga bisa ngebantu ya. Jadi apa namanya si PPT itu bisa lebih ringkas, tapi yang lebih panjangnya kalian tulis di bagian bawahnya. Nanti ketika presentasi pakai presenter view yang kalian bisa baca si apa materi yang kalian tulis sendiri, tapi nggak kelihatan sama si audience.
Kalau misalnya nanti offline, baiknya sih pakai cue card yang kalian bisa ingat-ingat lagi poin-poinnya supaya nggak lupa ketika kalian mau presentasi. Ini tadi kalau misalnya online nggak gitu kelihatan ya, yang penting kalian lihat ke kamera sambil sambil lihat PPT kan juga arahnya mata kita ke si layar ya sebenarnya, jadi terlihat memang kita ini ngelihatnya ke arah depan ya. Kalau misalnya di offline mungkin nanti akan kesusahan karena ketika kalian juga harus sambil ngelihat slide, kalau misalnya lupa segala macam, sama harus kontak mata sama si audiens. Juga partisipasi mungkin kalau misalnya nanti kan cuman kalau presentasi sidang mah hanya diminta untuk kalian nerangin materi bukan materi isinya, desain yang akan kalian sampaikan, terus begitu proses kalian jawab ya. Biasanya kita nggak bisa terlalu aktif kalau misalnya ini, cuma nanti kalau sama klien mungkin lebih bisa ya, kayak misalnya ada yang harus tambahin nggak menurut kalian dari sisi menurut kliennya dari sisi desain, atau mungkin baiknya yang kita lihat kayak gini, apakah di lapangan keadaannya sama atau kayak gini, itu kan juga interaktif ya. Terus kemudian ini juga penampilan, tapi kalau ini terlambat standar ya, kalau misalnya ini usahakan seperti itu. Terus ini lebih ke alat ya, kalau misalnya nanti onsite kan kalian harus ngecek dulu, takutnya nanti nggak bisa nyala segala macam, sama kayak misalnya saya ngajar onsite gitu kan, pas di waktu kita masih onsite ya, masih belum online istilahnya. Dulu kan kadang-kadang gitu si fokusnya nyala, jadi ngabisin waktu setengah jam buat ngutak-ngatik si infokusnya gitu. Kenapa dia nggak nyambung sama komputer, sedangkan mau nge-share PPT, kalau PPT-nya di-share pakai cuman pakai laptop aja, kadang nggak bisa baca gitu kan istilahnya kan. Jadi itu kadang-kadang yang bikin PR ya. Jadi kalau misalnya nanti kan jadwal juga mepet-mepet kalau misalnya onsite, karena ruangan yang bisa dipakai juga terbatas ya. Jadi mungkin bisa latihan ketika sebelumnya, minta izin untuk latihan, mungkin kan bisa barengan nanti untuk sebelum ujian, sebelum sidang, latihan dulu gimana cara pakai si device-nya ya, supaya nyiapin segala macam. Terus ada rencana plan B ya, ini kalau misalnya tiba-tiba mati, minimal dan siapin juga si materi yang udah di print ya, supaya tetap tersampaikan apa yang mau kalian sampaikan ketika di sidang. Kemudian tahu ini mas standar ya, kalau presentasi standar, ini gambar presentasi kan kita kalau ini gambar teknik, kita tahu ya segala macam. Terus yang lebih ke presentasi itu lebih ke apa aja, tapi sama itu lebih ke perspektifnya ya sebenarnya ya. Kalau kalian lihat nanti juga yang saya minta nanti jangan lupa untuk ngasih view yang paling baik ya gitu. Kalau misalnya ketika kalian ngutak-ngatik di SketchUp, terus udah gitu ada kolom yang melintang, itu kalau misalnya bisa dihilangin sementara, bukan sementara, jadi dihilangin aja ketika dibuat perspektifnya gitu istilahnya, supaya nggak ngalangin view ya gitu. Bisa ngambil ini ya, sebentar ya, ngambil view-nya, ngambil angle-nya supaya nggak nutupin si gambar presentasinya. Kalau misalnya ada kolom, nggak apa dihilangin dulu sebagai kebutuhan presentasi ya. Terus kemudian ini standarnya udah pada ini juga, rendering software-nya udah banyak juga yang bisa kalian pakai. Manual nanti kan kalau buat sang juga diminta buat bikin manual ya gitu istilahnya. Kalian juga nggak lupa teknik gambar. Sebenarnya biasanya kan jadi namanya gambar manual itu ngebantu ketika kalian bikin desain ya, karena kan gini, kalau buat saya sih gini, ketika saya bikin sketsa itu kan juga ide awal pertama ya gitu. Jadi karena gini, kalau misalnya langsung ke kita bikin 3D-nya segala macam, biasanya kita nggak akan kebayang langsung si bangunan desainnya seperti apa sih gitu. Cuman kalau detailing kan kita akan lebih gampang kalau kita gambar pakai tangan ya, hand drawing ya.
Jadi apa namanya, sering-sering latihan juga supaya kalian juga mudah penyampaian apa namanya, gini, ngalirin ide di kepala ke tangan itu lebih lebih gampang ya dengan manual ya. Kalau kalau buat saya, nggak tahu kalau kalian kan misalnya itu beda-beda. Jadi apa namanya, kalau misalnya di rendering aku kan proses text time ya, istilahnya kalian harus bikin dulu apa namanya satu-satu si apa namanya si bagian dinding yang itu nggak akan langsung ke detailnya juga gitu. Tapi dengan hand drawing kan lebih cepat ya gitu. Suasananya seperti apa sih yang mau kalian kasih lihat gitu istilahnya. Karena apa namanya mungkin juga kalau misalnya hand drawing kalian nggak gitu baik gitu, bisa kebantu sama apa namanya 2D image ya, yang gimana caranya apa namanya yang saya mau pakai kayak gimana, pokoknya kayak gimana nanti perubahannya kayak gimana segala macam itu bisa juga dipakai. Cuman apa memang kalau misalnya gambar manual itu kan lebih cepat ya istilahnya, cara kita nyampein ke klien juga, saya kata kalian punya klien gitu istilahnya. Uh, Yaudah kita bikin dulu desainnya, kita bikin dulu sampai 3D-nya gitu. Coba kalau misalnya kalian apa namanya kemampuan gambar manual kalian juga baik gitu ketika kalian konsultasi, mereka menyampaikan apa yang mereka mau buat, mereka inginkan gitu, saya kan langsung bikin di tempat sketsanya seperti ini contohnya. Mungkin kalian bilang bisa bisa ngasih fitur, oh baiknya kayak gini 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 akan cepet. Jadi ketika kalian bikin apa namanya gambar rendernya itu yang udah final, bukan yang harus di approve lagi, ganti lagi, approve lagi ya. Jadi lebih cepat juga kalau misalnya buat apa namanya buat presentasinya kayak dan apa kayak nikahin masalah, bukan nikahin masalah ya, bikin desain yang bakal dibikin buat nanti si klien minta ya istilahnya gitu. Ini presentation board. Nanti kalau misalnya yang buat diminta untuk yang sekarang itu karena kan kita lebih ke digital ya, ini kan kalau misalnya lebih ke pakai material asli ya, material yang potongan-potongan kayak skema itu digabung sama si apa namanya si gambar perspektifnya. Nanti ini kalau misalnya nanti ketika on-site mungkin akan diminta yang seperti ini ya. Jadi apa namanya ada si gambar 3D-nya, terus udah gitu materialnya yang kan tempel-tempel yang bakal dipakai, contoh-contoh bahannya segala macam, terus warnanya. Ini contoh-contohnya yang dipakai ketika apa namanya. Kalian udah ngerasain belum sih sebenarnya udah ya sekali ya yang merancang satu ya. Yang on-site ya harusnya udah bikin-bikin kayak gini ya. Jadi nanti apa namanya akan buat lagi seperti ini. Tapi kalau misalnya nanti kita masih online, jadi lebih ke arah sini ya buat apa namanya buat nanti kan apa namanya panduannya ya buat bikin presentasi apa buatnya. Jadi apa sih presentasi apa sih perspektifnya segala macam, terus kemudian materialnya juga apa masukin juga ke plannya supaya tahu nih apa namanya si areanya itu yang daerah mana sih di denah gitu supaya mempermudah juga apa namanya pengenalan apa area ya, karena kan yang mungkin kan akan tahu ini lokasinya di mana, tapi yang baca sekilas mungkin apa namanya akan terbantu dengan adanya key plan atau apa plannya atau inset ya. Itu ini contoh-contohnya. Nanti diminta yang seperti ini. Ya apa perbandingannya ya, kalau misalnya kan preferensi sebenarnya ya apa namanya lebih suka yang mana, lebih suka pakai yang apa ini apa yang tergantung kalian juga apa namanya menguasai aplikasi mana. Itu aja paling ya yang saya terangin sedikit. Tunggu kemana tadi tuh. Portfolio ya, tadi konsep board ya. Yang tadi si portofolio lebih ke portfolio, presentation board, tapi lebih ke presentation. Tadi kan yang saya tunjukin presentation board ya.
Berarti mungkin masuknya di sini juga sih sebenarnya portofolionya. Jadi nanti apa namanya merangin tentang si konsepnya, tapi di sini udah ada konsep board ya. Jadi mungkin nanti si portofolio nggak perlu ada konsep, lebih ke presentasi visual aja sama si apa namanya rangkuman desain ya. Si biasanya kalau apa namanya kalau itu ngasih lihat si apa namanya ada namanya, ngasih lihat si apa namanya si tampak segala macam gitu istilahnya biasanya. Tunggu tadi itu kertasnya diminta disesuaikan untuk publikasi. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini kan kita digital ya gitu, yang standar aja lah. Sebenarnya kan gini, bisa pakai A3 atau total 3 lembar kan bikin aja A3 ya, misalnya A3 terus dia itu bikin 3. Kalau yang konsep board ini sesuaikan juga diminta. Ini jadi kan 1 lembar. Jadi yang penting semuanya masuk ke apa namanya ke si lembaran kalian. Kalau misalnya konsep buat cuman bikin mind map aja sih sebenarnya A3 juga cukup ya. Kan sebenarnya emang kelihatan. A3 aja ini kalau ini sih saya lihatnya. Nanti disesuaikan ke A3 aja buat portofolionya. Portofolio itu ada. Tapi ini 3 lembar kan dimintanya juga ya. A3 aja cukup sih. Nanti kita bikin landscape 3 biji ya. Tulisannya tadi portofolio tadi. Jadi mintanya portofolio bukan konsep board. Kalau misalnya tadi kan yang saya share kan lebih ke konsep board ya. Nah ini sebenarnya sih ini lebih ke ini sih. Sama skema ya. Mungkin kalau konsep board bisa saya cek dulu ya yang contoh konsep si portofolio sama konsep apa konsep board. Portofolio ya. Ini ada yang PA kemarin. Kan saya udah share belum sih yang kayak portofolio gitu. Saya cek. Mungkin kalau yang portofolio saya kasih gambarannya nanti bikinnya seperti ini ya. Mana ya gambar? Share aja kali ya. Lupa filenya di mana. Ini contohnya sih. Kelihatan nggak ya sama kalian? Saya share ke ini aja ke grup ya. Harusnya bisa di zoom sih. Coba share kalau di zoom kelihatannya. Itu contoh mah kelihatan lah. Saya share ke grup ya. Nanti contoh buat portfolio. Tapi itu tadi yang saya share kan lebih ke apa vertikal ya, kan yang diminta mah landscape ya.
Jadi nanti sesuaikan aja sih cara ininya, cara bentar saya share dulu. Dan kalau yang ini yang saya tadi share di grup ini kan lebih jadi ya vertikal bentuknya, bukan horizontal. Yang diminta kan lebih ke landscape. Jadi nanti disesuaikan aja si layoutnya ya, lebih panjang ya berarti ya. Nanti mungkin judulnya, terus udah gitu side plan-nya, terus udah gitu project description-nya ini proyeknya apa sih, restoran apa, lokasinya di mana, segala macam itu kan kasih keterangan. Konsepnya di sini ya, terangin sedikit ya. Mungkin tadi ada yang ngambil daerah mana, dimasukin sedikit, terus penerapannya mungkin kelihatan ya nanti di sini penerapannya kayak gimana. Ini kan lebih ke tentang foto-foto site-nya ya, yang misalnya kalian bisa masukin. Terus nanti elevasi lebih ke tampaknya dan potongan lebih baik tampak ya, karena lebih kelihatan secara visual ya. Terus kemudian material scheme, color scheme, terus udah gitu ini desain sistem ya, kan bisa masukin yang lain mungkin lebih ke arah mananya yang menarik dari si restoran kalian. Nanti layoutnya harus kayak gini ya, kayak kan kreatifnya kalian sebenarnya cara pakai nempatin si gambar-gambar kalian ya. Terus technical perspektifnya juga nanti dimasukin. Yang penting ada keterangannya juga, jadi lebih nerangin tentang proyek kalian secara rangkuman ya, rangkuman proyek kalian. Jangan lupa judulnya, misalnya judul restorannya atau apa. Sorry. Oke, terus begitu mungkin kalau misalnya saya saranin, kalau misalnya ada yang suka pakai Photoshop ya lebih gampang ya, atau mungkin juga kalau layouting dengan tulisan ini lebih gampang pakai InDesign. Sebenarnya si toolsnya mirip-mirip ya, kalau misalnya kita ngomongin Adobe mah si Photoshop, InDesign atau mungkin juga Illustrator itu lebih gambar ya. Jadi bisa ngebantu buat kalian gambar segala macam kalau di Illustrator. Tapi kalau misalnya Photoshop lebih saya pakai buat kita si foto, biasanya lebih bagusin si perspektifnya atau segala macam dari segi warna segala macam bisa di touch up. Tapi buat layouting lebih enak pakai InDesign ya. Nanti kalau kalian bisa main tebal tipis, terus kayak gitu juga tulisannya juga istilahnya bisa disetting biasanya kalau buat, makanya dia dipakai bisa buat layout buku ya, tapi bisa juga dipakai buat layout portfolio. Tebal tipisnya juga lebih enak kalau misalnya, dan enaknya kalau pakai InDesign tuh nggak berat. Jadi si file itu nggak, jadi gini, kalau misalnya kita pakai di Adobe, kita ambil dari Adobe kan berat, misalnya kan kita touch up segala macam. Nah, si filenya itu dia nggak akan si InDesign tuh nggak akan ngambil masukin ke gambarnya, ke ke layout itu, gambar aslinya itu nggak akan dia masukin, tapi yang dia udah kompres. Tapi nanti ketika kalian print itu nggak akan pecah, karena dia bakal nge-link sama si gambar yang, jadi cuma link aja istilahnya, cuma nge-link sama si gambar yang aslinya. Tapi jadi nanti kalau misalnya kalian mau mau bikin, jadi saya preview, lebih ke preview ini kayak buat lihat aja istilahnya, nggak akan berat gitu ketika kalian membuka. Jadi kalian mau pakai yang memang view-nya ada tulisan itu, biasanya tuh pilihannya apakah cuma fast view atau misalnya apa gitu, supaya kalian lebih gampang dan lebih nggak berat gitu. Lebih enaknya sih itu sih kalau misalnya desain ya, lebih nggak harus pakai gini, si file yang kita bikin itu nggak akan masuk ke layout istilahnya, karena dia kan berat biasanya gitu. Dia cuma nge-link aja, jadinya enaknya sih itu. Jadi ketika kita ngebuka si filenya itu nggak berat gitu. Itu aja sih paling. Kalau saran saya coba ini ya, utak-atik InDesign ya. Kalau misalnya kan ini juga pada suka main Photoshop untuk edit gambar segala macam, karena sebenarnya toolsnya agak mirip, dan semua toolsnya kan juga kalau misalnya kita baca, kita bakal ngerti ya, kayak misalnya toolsnya apa nih, buat apa itu lebih usernya lebih user friendly ya, lebih gampang buat kita, karena mirip-mirip juga. Yakin segala macam juga kan udah tahu juga ya kalau di Photoshop itu sih. Itu paling nanti ini buat contoh aja buat kalian buat portfolio. Kalau konsep buat itu berarti kalau saya baca sih lebih konsepnya aja kalian, ketika kalian punya konsep, kan kemarin juga kayaknya udah pada bikin di PPT ya, itu tinggal mindahin aja sama mungkin kasih aja pakai
mind map ya, jadi sebenarnya nggak susah ya. Itu paling lah, apalagi ya tadi, mungkin itu doang ya UAS-nya. Portofolio, konsep, perspektif, dan tinggal ngambil-ngambil ya sebenarnya sama animasi. Saya coba tanya yang tentang yang buat video untuk mastiin lagi apakah memang harus bikin video presentasi apa enggak, karena kan kalau yang di situ ada ya di apa namanya di tugas besar, atau mungkin harusnya masuk di tugas besar. Biasanya sih masuknya di ini ya di UAS, cuman jadinya bingung. Biasanya kan yang belakang itu yang buat UAS, tapi tadi dimasukin yang apa namanya ditambahin portfolio konsep word, masuknya di UAS ya. Coba saya pastiin lagi, yang pasti ini UAS dikerjainnya seperti ini. Yang tugas besar mungkin tadi yang saya mau tanyain lebih ke si videonya aja, video apa presentasi ya. Udah paling itu aja. Ada yang mau nanya lagi nggak? Cek lagi. Paling itu kan kalau yang ini apa, ada yang mau asistensi nggak? Kalau misalnya ada yang mau asistensi masih boleh ya, masih bisa mungkin buat mastiin aja, mungkin misalnya Bu saya mau asistensi buat perspektifnya, view-nya enaknya dari mana segala macam, boleh juga ya untuk nanya sambil ngeliatin si CD-nya apa nih saya bikin, atau mungkin juga apa lagi yang saya mau share itu paling nanti mungkin besok saya sedikit apa namanya, ini bukannya buat kalian juga jadi nama beban ketika mau UAS ya, tapi buat kesiapan, karena kan abis ini kan libur tuh lumayan ya, apa KP sama libur juga, minimal buat mulai curi-curi start buat nyari denah ya, yang saya minta buat nanti di apa Rancang 5 atau di KPA, karena itu jadi gini, yang nanti mungkin saya besok sedikit share tentang tipologi bangunan-bangunan apa aja yang bisa dipakai di tugas akhir ya. Jadi apa supaya kalian juga nanti ketika nyari denah juga nggak salah, kayak kemarin ada yang mau bikin denah, dia tuh ngambil mau bikin konsep hall, lebih ke pertunjukan gitu ya, tapi dia ngambil denahnya gedung pertunjukan yang dari gereja apa, yang apa denah itu gereja apa, kan sebenarnya dari sisi apa namanya yang menunjang itu hanya si bagian gedung pertunjukannya aja, tapi kan sebenarnya si apa namanya tipologi, terus udah gitu juga apa namanya bangunan-bangunan sekitarnya yang bakal ngedukung apa namanya side plan-nya juga udah nggak nyambung ya, kalau kita bilang asalnya gereja terus jadi gedung pertunjukan, biasanya kan juga dari sisi tata kota juga udah nggak sesuai ya, karena yang satu lebih ke keramaian, yang satu lebih ke kegiatan ibadah gitu. Nanti itu juga kalian juga harus cari-cari yang memang dari sisi apa namanya jangan sampai salah lah istilahnya, karena kan nanti juga kalau kalian udah salah di denah biasanya itu efeknya ini sampai seterusnya ya gitu istilahnya. Kayak kemarin tiba-tiba ada yang mau ganti denah karena denahnya ternyata nggak cocok, dia waktu di Merancang 5 mau nggak mau cepet-cepet nyari denah, dan akhirnya di-approve sama dosen Merancang 5-nya karena memang udah mepet waktunya. Tapi jadinya mentah lagi ketika udah nyampe tugas akhir ya. Jadi saya minta nanti ketika kalian udah mulai selesai UAS, kalau bisa mulai coba-coba cari, yang kemarin saya juga sempat minta kan untuk kalian belajar pergi ke ITB, mungkin perpustakaannya buat apa nyari denah gitu, dan carinya juga misalnya yang lengkap supaya nanti ngebantu kalian untuk untuk ngedesain ya. Kalau kemarin kan udah ngerasain ya kalau desainnya apa sih tampaknya nggak lengkap, si denahnya nggak lengkap, itu nanti kebingungan kalian sendiri untuk bikin si tampaknya, terus udah gitu bangunannya kayak gimana sih sebenarnya gitu. Kalau misalnya kalian sampai tahu detail dari sisi arsitekturnya bakal bisa ngebantu. Kayak kemarin kan si gambarnya itu nggak ada atapnya ya, yang kalau nggak salah yang punyanya yakin ya kalau nggak salah itu kan, kalau misalnya kita punya aja kita bakal bisa bikin expose si apa namanya si bangunannya akan lebih detail gitu kalau misalnya ada detailnya, jadi bakal ngebantu kan juga untuk desain, oh ternyata bangunan ini bagus kalau misalnya diekspos bagian atapnya gitu, kalau misalnya ada pada tutup karena kan punya gambar arsiteknya ya gitu misalnya, ternyata bagus yang dibuka dan sesuai sama konsep kalian, itu bakal ngebantu. Jadi kalau bisa nanti kalian cari denahnya yang memang lengkap ya, dari sisi arsitekturnya segala macam, supaya memudahkan kalian juga buat nanti bikin desain interiornya ya, karena kan ada hubungannya pasti segala macam.
Kalau bisa sih dari bener-bener yang kalau misalnya saya saranin dari proyek yang memang udah jadi, misalnya kan bisa minta ke kantornya segala macam itu bisa minta ya pakai surat survei segala macam diajuin. Jadi nanti kalau bisa apa namanya kalian udah mulai apa ya udah mulai dari pas lagi libur supaya nanti ketika udah tugas apa saya udah merancang udah tenang nggak perlu nyari denah lagi karena itu biasanya agak lama ya. Nah, izin apa belum lagi nanti setelah dapat dana harus survei juga harus minta izin segala macam gitu kan jadi agak panjang ya perjuangannya jadi PTN juga nggak telat lulusnya supaya tepat waktu segala macam kalau bisa dicicil dari kan nggak kan tinggal 2 semester lagi istilahnya ya sampai kelulus apa namanya sedikit extra effort ya dari kalian supaya cepatlah lulusnya gitu paling ya ngapain lama-lama juga S1 mendingan langsung cepet kerja atau lanjutin lagi ya apalagi kemarin saya udah ngobrol sama yang onsite ya ada LPDP beasiswa ini kan juga biasanya buka di Februari sama di Juli kalau nggak salah nih Juli sampai Agustus nanti kan juga mungkin kalau di semester tahun depan kalian lulus juga sekitar Juli mungkin Agustus bisa apply ya gitu cobain karena apa namanya sayang ada kesempatan yang dikasih pemerintah buat kalian yang zaman dulu nggak ada gitu kalau nggak dimanfaatin ya gitu. Itu paling kan LPDP nggak hanya yang keluar negeri ya ada beasiswa juga buat dalam negeri nanti coba dicek sama kalian apa namanya bisa masuk kemana istilahnya apa sih lanjutin sekolahnya itu paling ya nggak ada lagi sih saya mau share kalau ada yang masih mau asistensi boleh ya sama yang untuk besok mau onsite atau online besoknya ada siapa sih Putri Igit ya ada Igit siapa lagi sih yang sedang hadir Aldi ya Aldi Igit sama Putri besok gimana mau onsite atau mau online aja ke kampus atau gimana nggak dijawab udah nanti paling kalau misalnya ini kabarin aja ya by WA ya mau online atau onsite jadi saya apa namanya kalau misalnya online berarti saya share nerangin di rumah aja kalau misalnya onsite saya nggak kedekatan sih ke kampus ya itu paling ya kalau misalnya mau ada yang mau ditanya nggak buat UAS-nya atau buat tugasnya yang tugas besar ada ya so kalau misalnya udah berarti kita oke tergantung teman-teman tapi maunya gimana kalau onsite boleh onsite tapi kan sebenarnya juga tinggal nerangin tinggal perspektif ya kalau menurut kalian lebih efektif ketika onsite boleh saya bisa datang besok jam 7.30 kan ya kampus kalau misalnya mau online aja juga nggak masalah karena udah tinggal perspektif kan ya sebenarnya ya bebas nanti coba dilihat boleh di diskusiin dulu sama teman-temannya yang onsite besok nanti kalau misalnya mau onsite boleh kalau misalnya online juga boleh paling itu aja mungkin besok saya bakal nerangin sedikit yang tipologi ya buat persiapan kalian supaya nanti kan juga ketika udah merancang 5 siap gitu karena yang paling lama itu nyari denah kalau ini kan kemarin akhirnya ujung-ujungnya juga denahnya juga yang ada aja kan ya istilahnya karena kan udah kebayangin ya gimana susahnya agak nyari denah ya kemarin kalau kan saya udah minta untuk coba cari denah dulu gitu kalau misalnya bisa dapat ada beberapa dapat tapi juga sebenarnya masih dari tingkat gitu belum ada yang nyoba untuk nyari ke ke universitas lain yang ada arsiteknya biasanya itu bisa ngebantu dan kalau bisa juga nanti carinya juga yang memang ketika ngedapat juga dapatnya yang emang kan gini ketika tugas akhir mereka kan juga kan belum semuanya bagus ya gitu istilahnya pasti ada yang kurang-kurangnya juga jadi cari yang memang desainnya paling lengkap paling baik ya istilahnya supaya nanti kalian juga nggak kesulitan ketika tugas akhir gitu paling nanti kalau misalnya udah nggak ada yang mau ditanyain ini saya boleh leave meetingnya yang hari ini nggak asistensi tapi kalau ada yang mau asistensi saya open ya
sampai jam 9.30 kan kita hari ini ya. So, kalau yang misalnya ini boleh live, yang nggak asistensi hari ini boleh live. Kalau misalnya ada yang mau asistensi boleh ya. Saya open ininya asistensinya. So. Izin live ya Bu, makasih Bu. Sama-sama Azra. Ya, sama enggak silahkan. Absen. Ibu, saya izin asistensi ya Bu ya? Sok, boleh mangga. Saya izin share screen. Saya mau sama-sama tanya. Nah, sok. Tak saya stop screen dulu ya. Oh iya, iya. Saya bisa. Ini sih Bu view-nya. Saya agak bingung view-nya. Soalnya pasti agak kelihatan ngulang ya. Biasanya kan 6 kan ruangannya segitu-gitu aja. Bisa coba sok, boleh di-share. Sebentar. Mati ini sih Bu. Jadi rencana saya view 1 di sini. View satunya ada di sebelah sini. Terus nanti ada di sebelah kasir juga. Masuk. Terus kasir juga di sebelah sini, kasir, sekitar kasir. Terus ada di sebelah sini juga. Yang ini ya, yang si apa namanya? Apa sih namanya? Area makannya. Enggak sih, apa si hiasannya ini apa sih namanya? Gunungan ya, apa sih? Iya, gunungan. Jadi area gunungan. Sama sebenarnya mau yang bagian sini sih Bu, cuman saya agak bingungnya konsepnya tuh kan ini biar nggak nutupin gitu kan, kesan luasnya biar dapat. Nah itu saya bingungnya mau saya kasih kaca kah atau bambu kayak gini ya Bu, bilah bambu itu. Yang di belakangnya sini. Coba lihat di partisi out ini yang tengah. Yang tengah ngelingkar apa kayak bentuk apa gelombang ini ya? Iya. Asalnya mau kaca aja atau mau dikasih bambu? Bentar. Iya. Kalau kemarin konsepnya apa? Konsepnya naturalis sih Bu. Natural ya? Iya. Kalau natural sebenarnya nggak kasih kaca. Ini kan lebih ke modern banget tuh kalau misalnya kaca begitu ya. Sebenarnya sih jadinya nyesuaiin dari konsep ya. Walaupun mungkin kalau misalnya saya lihat bagusan kayak kaca. Iya. Karena udah rame begini. Tapi enggaknya harusnya natural ya fokusnya ya. Natural X ya, natural X. Jadinya kesan naturalnya hilang. Ya kamu natural modern gitu istilahnya masih agak bisa ya. Iya. Berarti pakai bambu aja. Berarti kalau konsep dekorasi tuh ya. Kalau nanti nggak kayak kesannya jadi keramaian gitu. Keramaian mungkin apa namanya caranya ngegabungin. Mungkin apa namanya gini kan kalau gini kesannya apa namanya si material kaca terus udah gitu streamline kan streamline nih bentuknya sudah gitu nggak terpotong gitu itu kan jadinya kesannya modern banget ya. Nah gimana caranya supaya kesan modernnya hilang kan berarti dengan caranya tadi ngegabungin sama si material bambu mungkin apa kasih tambahan bagian railing atasnya kah gitu ditambahin apa bambunya gitu atau mungkin apa namanya dibagi jangan terlalu streamline. Ini kan apa bentuknya nggak menerus ya istilahnya kalau begitu nggak kepotong mungkin dengan pembagian gitu jadi nggak terlalu kelihatan kesan modernnya gitu. Kalau ini kan jadi kesan modern banget kalau misalnya kita lihat bentukannya terus udah gitu kayak kaca gitu kan. Kita nyambungin sama konsepnya kamu nih gitu, supaya nggak ganggu konsep yang awal gitu. Mungkin dia nggak gabungin tadi apa si materialnya ya. Ya. Terus kan tadi baru ketemu view-nya 3 ya Bu, 1, 2, 3 di bagian ini. Bukan 4 ya? Tadi kan yang sini 1, 2, yang ini 2 kan? 3. Yang bagian kasir, yang bagian sebelah sana sama kiri. Oh yang buat kasir sama yang ruang tunggu. Terus kalau view di VIP nggak apa-apa kan ya Bu? Boleh, VIP boleh. Tapi dong. Ya, soalnya lebih kayak. Udah 5 ya?
Iya. Terus yang satu kira-kira yang outdoor belakang paling. Belakang itu kan nggak outdoor kan, semi outdoor kan ya. Masih di sini kan? Coba cari yang angle-nya enak. Nah tadi saya bilang kan kalau misalnya kehalangan sama si ini nggak apa, dihilangin dulu sementara. Oh ini ya dinding. Si ininya bagian itu supaya lebih enak. Kolom-kolom sama dinding ini yang enggak ngeganggu view-nya ya. Hilangin dulu sementara, tapi di hide aja maksudnya. Bisa kan ya? Bisa Bu. Mungkin itu sih Bu yang saya mau asistensiin dulu. Tugasnya mau dilanjutin lagi ya. Oke, berarti udah ya, semuanya udah aman ya. Kalau udah aman, tinggal nyelesain ini. Kita punya waktu sekitar lumayan nih. 2 minggu. 2 minggu ya? Iya, kalau sampai tanggal 4 gitu. Tanggal 4 ya, 2 minggu. Ya, oke Bu, terima kasih banyak Bu. Sama ya Galuh. Iya Bu. So Kakak boleh. Yes, share screen. Kakak juga mau yang SKP-nya. Sudah terlihat Bu? Udah. Rencananya itu mau di bagian, kan ada 6 ya Bu nanti. Di bagian entrance-nya, yang tadi yang ini. Terus yang keduanya yang bagian ini Bu, standar sama launch yang bagian ini. Terus yang ketiga tuh bagian lesehan ini. Yang keempat tuh di bagian launch-nya Bu. Yang ini. Dan nanti setting view-nya ya, mungkin dari arah sebaliknya mungkin lebih baik. Ya sih belum disetting Bu view-nya. Coba kan lebih banyak informasi yang bisa ditunjukin kalau dari arah sebaliknya ya. Yeah. Terus itu udah 5 ya? Baru 4 ya? Yang ini family, yang bagian ini. Tapi nanti kalau itu boleh ya dihilangin dulu sementara ya, si kolomnya itu kan kadang ngeganggu view ya. Iya. Buat yang berarti yang ini ya hilangin ya. Boleh. Di hide dulu. Terus paling kalau misalnya satu lagi, saya mau yang ruang VIP yang private ya. Iya. Oke. Ini kan, berarti ini kan yang digital ya, kan diminta yang gambar manual juga ya. Iya. Kalau yang manual karena masih milih sih. Yang lebih gampang kamu gambarin ya, karena kan manual ya. Iya. Terus kalau yang customer kan udah kelihatan dari lesehan juga ya Bu, jadi nggak ada fokus banget ke sini, nggak apa-apa. Tapi bentar, tadi lesehan karena nggak kelihatan langsung sih ketutupan sama ini ya, partisi ya. Apa harus sama ini ya Bu? Jadi private enggak? Tapi kan sebenarnya kan si bag ini kan kemarin masuk ke furniture kan ya? Iya, yang mebel. Nggak usah. Danem kan ya? Berarti kan ada entrance, lesehan yang ini. Bentar Bu, jadi loading. Paling nanti kalau misalnya nih, nanti kan danem nih, tapi yang manualnya bingung jadinya. Nah, yang bisa tinggal bag sama apa gitu. Switch aja nggak apa, yang gampang ya. Ya baik. Yang gampang digambarin. Berarti yang tugas yang lupain di save. Kalau udah loading gitu kan berarti lama ya. Kalau tugas besar itu kan dikumpulin 4 ya Bu, 4 perspektif. Kalau misalnya UAS berarti tinggal nambah 2 itu ya Bu? Tinggal nambah. Jadi yang digitalnya nambah 4. Kan 2 manual, kemudian yang diminta di tugas besar kan 2 manual, 2 digital kan ya? Iya. Jadi nanti di UAS tinggal nambahin 4 lagi yang digitalnya. Di UAS itu digital semua ya Bu? Digital semua dimintanya kayaknya. Kalau ngelihat dari pertanyaannya. Paling itu aja sih Rana naik view-nya. Sip. Paling nanti kalau misalnya ada yang susah ketika digambarin manual dari yang dipilih tadi, apa namanya, di switch aja ya ke ke digital, yang manualnya jadi yang mana gitu. Ya. Baik Bu. Oke. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Kakak. Kalau nggak ada lagi ya Dina. Oh iya Bu, yang revisi kemarin furnitur yang buat di bagian launch udah Rara perbaiki.
Oke. Sama yang detail yang ada tanamannya itu juga udah Bu, apa perlu dilihatin? Boleh deh, boleh. Biar sekalian ini saya lihat. Oh, bentar Bu, tapi belum di-upload sama Rara. Oh ya udah tuh. Oh gitu mah, nanti aja saya cek pas lagi ini. Mungkin pas lagi terakhir ya. Iya. Lagi udah jadi ininya apa? Selesai. Udah paling itu aja. Berarti Rara Galuh mah tinggal nyelesain ya. Tinggal finishing aja kalau saya lanjut. Kita ketemu lagi besok ya. Saya terangin sedikit tentang tipologi yang bisa dipilih buat nanti ini. Paling di merancang 5 ya, supaya kalian juga siap. Kan ini anak wali saya semua kan, jangan sampai pada ngulang pokoknya. Saya nggak mau ya. Jangan lama-lama. Paling ya. Oke. Ya udah paling ya, nggak ada lagi ya. Igit kan besok ya. Dina besok juga kan kalau nggak salah jadwalnya. Kalau nggak ada ya udah paling saya end call pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi besok ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Sama.